Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Bencana angin kencang disertai hujan lebat melanda dua desa di Kecamatan Pagerbarang, lebih tepatnya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibat bencana tersebut, pemirsa, ratusan rumah warga mengalami rusak ringan hingga berat. Bencana angin kencang ini terekam oleh kamera warga. Ada dua desa yang terdampak dalam bencana ini, yakni Jatiwangi dan Pagerbarang. Terlihat hujan dan angin kencang memporak-porandakan beberapa atap rumah warga, pemirsa. Bahkan pagar sebuah sekolah rata dengan tanah akibat terjangan angin kencang. Beruntung sejumlah siswa yang berteduh selamat dan hanya mengalami luka ringan. Angin kencang juga merobohkan pasar yang baru saja dibangun hingga rata tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa karena bangunan belum ditempati. Sebuah minimarket juga rusak bagian atapnya dan hingga kini petugas terkait masih mendata bangunan maupun rumah yang terdampak dalam bencana ini. Sejauh ini 147 rumah warga mengalami rusak ringan dan 8 bangunan rusak berat. Sementara itu, pemirsa, seorang penjaga sekolah dasar menukarkan uangnya senilai ratusan juta rupiah ke kantor perwakilan Bank Indonesia Solo, Jawa Tengah. Uang yang ditabung untuk naik haji ini sayangnya rusak dimakan rayap. Seorang penjaga sekolah dasar di Solo membawa uangnya yang rusak dimakan rayap senilai ratusan juta ke Bank Indonesia untuk ditukarkan dengan yang baru. Kantor perwakilan Bank Indonesia Solo menerima uang tersebut dan dapat diganti dengan yang baru, namun harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat diantaranya, uang rusak masih tersisa lebih dari 2/3 bagian atau 60% dari ukuran penuh. Syarat tersebut diberlakukan BI Solo sebagai upaya antisipasi apabila ada uang yang sengaja dipotong-potong. Selain itu, syarat tersebut diberlakukan untuk memastikan nominal jumlah uang yang rusak untuk diganti yang baru. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Nugroho Joko Prastowo, kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk menyimpan uang di bank sebagai tempat yang paling aman. Makanya edukasi untuk cinta bangga paham rupiah itu salah satunya untuk itu. Kita sudah secara teknologi ditingkatkan keamanannya dari pemalsuan, edukasinya untuk merawat supaya awet, itu sudah kita lakukan. Tapi toh semua pelakunya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Diketahui uang rusak yang ditukar tersebut direncanakan oleh yang bersangkutan untuk menunaikan ibadah haji. Ya pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan identitas dan lokasi hacker Bjorka telah teridentifikasi. Dalam konferensi pers yang tadi, Mahfud MD juga menyebut hacker Bjorka tidak memiliki kemampuan membobol data yang sungguh-sungguh. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa Badan Intelijen Negara dan Polri berhasil mengidentifikasi identitas dan lokasi hacker Bjorka. Dalam konferensi pers yang tadi, Mahfud meyakinkan publik bahwa data yang tersebar bukanlah data rahasia negara, karena disebutkan Mahfud, hacker Bjorka tidak memiliki kemampuan membobol data yang sungguh-sungguh. Sementara itu, untuk menangkal serangan cyber, pemerintah mengambil beberapa langkah, diantaranya membentuk Satgas dan mempersiapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh, itu hanya ingin memberitahu kepada kita, menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati. Meski sempat terkena suspend Twitter, Bjorka terus menjadi trending topik di lini masa dan kembali muncul dengan akun baru. Sementara itu, Badan Cyber dan Sandi Negara yang tergabung dengan tim khusus meminta masyarakat tenang terkait ramai kebocoran data di media sosial. BSSN menyatakan tidak ada sistem elektronik yang terganggu meski marak informasi dugaan kebocoran data.
secara umum ini adalah masalah data. Ya, kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data, kemudian ada sistem elektronik, dan BSSN masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Bjorka menarik perhatian publik setelah mengklaim menjual data-data pribadi dari registrasi SIM card hingga Komisi Pemilihan Umum. Tak berhenti di sana, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan data dan dokumen Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat lainnya, hingga dokumen Badan Intelijen Negara. Sebelumnya 105 data warga yang diduga dikelola KPU diduga dicuri hacker. Data warga yang dicuri mencakup nomor induk kependudukan atau NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, bahkan data sensitif lainnya. Kebocoran ini menambah daftar panjang kasus pencurian data di Indonesia. Pada bulan Mei 2021, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menghebohkan media sosial. Akun yang menjual data BPJS Kesehatan bahkan memberikan 1 juta sampel secara gratis dari total 279 data yang dijual. Kebocoran data juga terjadi pada aplikasi e-hak milik Kementerian Kesehatan. Bahkan data terkait hasil tes COVID-19 dan identitas rumah sakit ikut terekspos. Sementara itu pada bulan September 2021, warganet dihebohkan dengan beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo. Sertifikat itu mencakup data pribadi Presiden, mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi, serta nomor batch vaksin. Terbaru dugaan kebocoran data 1,3 miliar SIM card hingga 100 juta data penduduk Indonesia kembali menggegerkan jagat maya. Terkait dugaan kebocoran itu, Kominfo berdalih tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Tak hanya data masyarakat, pencurian data juga diduga terjadi dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Dokumen berisi daftar nama dan identitas Intel BIN diunggah oleh hacker bernama Strovian. Terkait kebocoran data yang marak terjadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Plate menyebut kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementeriannya. Joni menyebut kebocoran data merupakan tanggung jawab Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Ya pemirsa, sementara itu Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, membuka rapat kerja wilayah Partai Perindo Kalimantan Utara. TGB Muhammad Zainul Majdi mengajak seluruh kader agar fokus pada persiapan menghadapi target pemilu 2024. Guna persiapan menuju pemilu 2024 mendatang, DPW Partai Perindo Kalimantan Utara gelar rapat kerja wilayah. Rakerwil DPW Partai Perindo Kaltara dibuka langsung oleh Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. DPW Partai Perindo Kaltara juga diminta agar mempersiapkan kader terbaiknya untuk mengikuti gelaran pemilu, baik untuk calon legislatif maupun persiapan koalisi di pilkada. Perindo Kaltara bisa terus mengokohkan dan mengutuhkan konsolidasinya. Jadi struktur yang ada dilengkapi, kemudian basis dukungan konstituen juga diperluas, dan komunikasi dengan para tokoh-tokoh. Penguatan organisasi, kemudian kita akan menyerap bekal ilmu dari narasumber berbagai untuk kesiapan kita verifikasi dan menyusun caleg-caleg yang berkualitas. DPW Partai Perindo Kaltara juga diminta untuk fokus dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, ada seorang pemuda yang tega memutilasi, memasak, dan memakan seekor kucing dan akhirnya telah ditangkap. Informasinya sesaat lagi kami hadirkan.